على سيدنا محمد. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzakara wa tadhkira wa naf'an nifa' wa ifada wa istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtigha' wa jahilla bi qurbih atwa subhanahu wa ta'ala bisul fatihah. Al-Fatihah li mu'allim bi kitab al-ihya' ulumuddin sayyidina al-imam hujjatul islam Imam Muhammad wa fi sab'abun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kitabul Ilm wa fihi sab'atu abwab. Al-babul awwal fi fadlil ilm wa ta'lim wa ta'allum. Al-babu tsani fi fardil 'ain wa fardil kifayah min al-ulum wa bayani hadil fiqh wal kalam min al-ilmi ad-din wa bayani ilmi al-akhirah wa ilmi ad-dunya. Al-babu tsalits fima ta'udduhu al-'amma min ulum ad-din wa laysa minhu وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره. الباب الرابع في آفة المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل. الباب الخامس في أدب المعلم والمتعلم. الباب السادس في آفة العلم والعلماء والعلامة الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة. الباب السابع في الأكل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار. Kitabul Ilm wa fihi sab'atu abwab. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu dan di dalamnya ada 7 bab. Bab yang pertama mengenai keutamaan ilmu dan juga mengajarkan ilmu dan juga untuk mempelajari ilmu. Bab yang kedua menjelaskan tentang ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah dan penjelasan tentang definisi daripada fikih wal kalam min ilmi dunia dan pembahasan tentang ilmu dunia wa bayani ilmi akhirah dan penjelasan tentang ilmu akhirah wa ilmi dunia dan penjelasan tentang ilmu dunia. Al-babu salis bab yang ketiga fi ma tahudul amma min al-ulumiddin wa laysa minhu adalah bab yang menjelaskan tentang perkara yang dianggap oleh orang awam mengenai ilmu-ilmu dunia padahal ilmu-ilmu agama padahal bukan termasuk daripada ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ilm al-mazmum dan di dalam bab ini ada penjelasan tentang jenis ilmu yang tercela wa qadrihi dan kadar daripada ilmu yang tercela. Al-babu rabi bab yang keempat fi afatil munadharah di dalam kerusakan daripada perdebatan wa sabab istiqalin nas dan penyebab daripada kesibukannya manusia bil khilaf tentang ilmu mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama wal jadal dan juga mengenai perdebatan. Al-babul khamis bab yang kelima fi adabil muallim di dalam adabnya seorang pengajar wal muta'allim dan orang yang belajar. Al-babus sadis bab yang keenam fi afatil ilm di dalam kerusakan ilmu wal ulama dan juga ulama wal alamatil fariqati baina ulama dunia wal akhirah dan alamat yang menjadi pemisah di antara ulama dunia dan ulama akhirat. Al-babus sabi bab yang ketujuh fil akal di dalam penjelasan akal wa fadlihi dan keutamaan akal wa aqsamihi dan pembagian-pembagian akal wa ma jaa fihi minal akhbar dan apa saja yang dijelaskan daripada hadis-hadis mengenai penjelasan akal. Sudah dibacakan tentang bab pertama daripada kitab Ihya Ulumuddin oleh adik kami Al-Habib Zain bin Habib Ismail. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam, Mujaddidul Islam bila khilaf. Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yakni yang sering kita dengar dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama yang sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya. Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Sayyidul A'immah. Imam Syafi'i namanya kan Muhammad juga. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu pemimpin para imam. Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Sayyidul Musannifin. Beliau adalah pemimpin para pengarang-pengarang kitab. Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya, Muhammad ibn Idris Sayyidul A'immah, Muhammad
bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Karena apa? Karena begitu banyak kitab-kitab yang beliau karang. Ada Mukasyafatul Qulub, ada Bidayatul Hidayah, ada kitab ada hadisnya beliau itu Al-Wajiz Al-Wasid yang merujuk kepada yang menyambung kepada Al-Um. Kemudian ada Kasyaf Ulum Ruh, ada Bidayatul Hidayah, banyak sekali kitab-kitab karangan beliau. Ada Miyarul Ilm. Tapi dari seluruh kitab-kitab beliau, itu yang paling masyhur, yang paling mulia, yang paling agung yang pernah beliau karang adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sebelum ana bahas tentang kitab Ihya Ulumuddin atau bab tadi yang sudah dibacakan, itu orang perlu tahu siapa Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali beliau adalah orang soleh. Ayah beliau bukan ulama, ayah beliau bukan orang alim, kakek beliau bukan orang alim, bukan. Ayah beliau, kakek beliau itu tukang tenun, tukang bikin wol. Nah, makanya Al-Ghazali itu kan lakop, gelar. Setiap ada lakop pasti ada nisbat. Lakop, gelar, nisbat, penyandaran daripada gelar tersebut. Contoh, Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur itu lakop, bantai artinya. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Kejadian apa? Perkara apa? Hal apa yang sehingga menjadikan Sufyan itu, Imam Sufyan dipanggil Ats-Tsaur? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, ternyata Al-Imam Sufyan sebelum beliau dipanggil Ats-Tsauri, beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna, banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itulah beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu nisbatnya, itu nisbat. Abu Nawas itu lakop, gelar, namanya bukan Abu Nawas. Tapi kenapa kok lakopnya Abu Nawas? Nisbatnya kemana? Penyandarannya kemana? Oh, penyandarannya karena Abu Nawas, Abu Nawas bapaknya kerah. Nawas itu kerah baju. Oh, si Abu Nawas ini dia kalau pakai kerah baju itu melebihi kepala, besar kerah bajunya. Makanya itu nisbatnya, sehingga lakopnya adalah Abu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad, tapi kenapa kok dipanggil Al-Ghazali? Nisbatnya apa? Lakop Al-Ghazali itu. Nah, ini ulama banyak, saking mulia dan agungnya beliau sampai ulama itu berbeda pendapat tentang lakop Al-Ghazali. Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya Misbahul Munir, ya, Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, beliau berkata, lakop Ghazali itu dari asal kata ghazalah. Dari asal kata ghazalah, yakni Ghazalah itu tempat kelahiran beliau. Itu menurut Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani belum asal. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani mengatakan, aku telah pergi ke daerah Tusi, aku cari seluruh kampung, tidak ada kampung yang namanya Ghazalah. Nah, diperkuat lagi dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bilang Ghazalah, lakop Ghazalah kepada Imam Ghazali itu nisbatnya, ini dijelaskan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Nanti kalau buka kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah ada di sana. Tabaqat Asy-Syafi'iyah sama Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Di situ dijelaskan Imam Nawawi, tasydid Al-Ghazali adalah daripada pekerjaan ayah, keluarga dan kakeknya dia. Ghazal, masa kecilnya itu sudah banyak menuntut ilmu kepada para ulama-ulama besar, salah satunya Imamul Haramain. Itu guru besarnya beliau. Banyak, panjang kalau mau dijelaskan. Intinya, beliau adalah salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ana ceritakan gini, Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, pengarang kitab, pengarang wirid di Bahar Hizb Nasr, yang ngarang kitab Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang ngarang kitab Mafakhirul Aliyah, itu beliau Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili.
Asy-Syaikh Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada Rasulullah dan ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bilang ke Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau pernah berkata ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari umatku itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Aku ini nabi dari kalangan Bani Israel. Aku mau lihat umat seperti apa sih, ulama dari umatmu itu seperti apa. Kok bisa engkau samakan keilmuannya dengan kami, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel." Di situ Rasulullah panggil Imam Ghazali. Yang dipanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Nabi Musa tanya, "Ini dia?" "Iya dia." Nabi Musa bilang, "Man ismak, siapa kau punya nama?" Imam Ghazali jawab, "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali." Kata Nabi Musa, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini yang kamu bilang pintar. Saya tanya ke dia siapa namanya, tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia bawa nama bapaknya, nama kakeknya, nama datuknya, dia bawa nama gelarnya. Harusnya kalau dia pintar, ketika aku bertanya, siapa namamu? Cukup dia jawab Muhammad. Kalau dia pintar, masuk akal juga." Imam Ghazali berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab." Dijawab sama Imam Ghazali, "Wahai Nabi Musa, bukankah dalam Al-Quran dijelaskan Allah pernah bertanya kepadamu apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan Allah, wahai Musa, apa yang kau pegang, apa yang ada di tanganmu? Engkau jawab, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk menggembala kambing, untuk bersandar, untuk ini. Seharusnya ketika Allah bertanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab tongkat. Tidak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini." Kata Nabi Musa, "Aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama berbicara dengan Allah." Apa kata Imam Ghazali? "Aku juga menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu lama berbicara dengan engkau yang pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi beliau salah satu ulama umat Islam yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad langsung di hadapan Allah. Walaupun mimpi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai targhib, bisa dipakai tarhib, kecuali tidak bisa dalam syar'ul hukmiyah, yakni syariat atau ya syar'ul islamiyah, ahkamul islamiyah atau aqaidud diniyah, itu tidak boleh. Hadis dhaif atau mimpi para orang soleh tidak bisa dipakai dalam ahkamus syar'iyyah atau aqaidud diniyah, hukum-hukum syariat atau tentang masalah akidah agama. Tidak boleh pakai hadis dhaif dan tidak boleh lewat. Selain daripada itu tarhib, tarhib, fadhilah amal itu boleh. Bang, ada itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Yani beliau seorang ulama besar di zamannya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Hampir-hampir Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Quran. Ingat, hampir-hampir, jangan orang salah paham lagi. Nanti Habib Bahar bilang kitab Ihya Ulumuddin itu sama kayak Quran. Itu jangan salah paham. Hampir, yakni kada-kada, hampir saja kitab Ihya itu seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya karena begitu banyak orang yang membaca kitab Ihya, sampai-sampai hampir sama seperti banyaknya orang yang membaca Quran. Bahkan ada lagi yang mengatakan, satu ulama, dia bilang andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran, cukup kitab Ihya bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Andaikan Allah tidak turunkan Al-Quran. Berarti ini kitab Ihya, kitab yang sangat agung, kitab yang begitu mulia. Makanya ketika dulu ada namanya Al-Imam Ali ibn Al-Imam Ali ibn siapa, anak lupa. Ya, dia itu di Afrika sana. Dia ibn Hamzah, ibn kalau nggak salah.
Dia tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia tidak suka dengan kitab Ihya Ulumuddin. Ketika dia tidak suka dengan kitab Ihya, dia bahkan menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan kitab Ihya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Besok dia udah menyuruh, malamnya dia mimpi ketemu Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang, ya Rasulullah, dia telah menuduhku masalah kitab ini. Yang ini bilang, ya tidak ya Rasulullah, dialah yang telah menghina. Kalau memang aku salah, aku akan bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau aku benar, aku minta hakku atas dia. Diambil kitab Ihya-nya, dikasih ke Rasulullah. Dibuka oleh Rasulullah. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Abu Bakar. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Umar. Ini kitab yang bagus. Akhirnya dia dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai hukuman. Dicambuk, baru 5 kali cambukan, Sayyidina Abu Bakar sudah berkata, ya Rasulullah, cukup, maafkan dia, tidak usah dicambuk. Mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia tidak paham. Ketika ini dia bangun, bekas cambukan Nabi Muhammad masih ada di belakang. Bahkan rasa sakit dari cambukan itu masih ada. Ketika itu langsung dia bertobat kepada Allah, dia minta syafaat kepada Rasulullah. Besoknya dia mimpi lagi ketemu Rasulullah, diusap oleh Rasulullah, dia bangun, hilang bekas cambukan Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya dia perintahkan seluruh murid-muridnya untuk apa? Untuk menulis kitab Ihya makhtut dengan tangan. Itu ditulis pakai apa? Ditulis dengan tinta emas. Akhirnya beliaulah yang menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin di seluruh daerah Afrika. Ini Ihya Ulumuddin kitab yang begitu agung. Sampai-sampai Habib Abdullah bin Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus, beliau berkata, barang siapa di zaman beliau, padahal di zaman beliau itu kan tidak ada percetakan, tidak ada apa. Makanya banyak kitab Ihya tersebar di zaman beliau. Beliau bilang, barang siapa yang menulis kitab Ihya dengan tangannya, menulis kitab Ihya dengan tangannya menjadi 40 jilid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di zaman beliau kitab Ihya banyak tersebar. Kenapa? Karena banyak yang mencatat dengan tangan. Ya, waktu itu tidak seperti sekarang. Dan masih banyak lagi keutamaan, kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin. Banyak orang-orang ngomong Ihya Ulumuddin seperti Ibnu Taimiyah, kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis dhaif. Ini perlu tahu, Al-Imam Ghazali tidak sembarangan ketika meletakkan hadis di dalam kitab Ihya. Itu beliau buka, ada tarikatnya, ada semua ada di situ. Nggak ada yang nggak ada. Mau apa, syariat ada di situ, masalah hukum-hukum, masalah hakikat ada, tasawuf ada, semuanya ada dalam kitab. Ini mau hadis, semuanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Ini termasuk kitab salam yang selalu biasa kita orang baca. Makanya akan dikatakan, man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, fa man arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan dalam urusan agama, ilmu, apapun itu, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu. Man arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau kita pengen terbelakang mental, terbelakang dalam hal agama, dalam hal ilmu, dia pakai kitab-kitab sekarang. Sebab kenapa? Beda, kata Habib Zain bin Smith. Beda. Ulama zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Zaman dulu, contoh Al-Imam Ibnu Ruslan yang ngarang Zubat. Beliau menyelesaikan kitab Zubatnya itu di laut, di kapal. Setelah selesai, itu beliau buang kitabnya di laut. Orang-orang nanya, ya Imam, kamu bertahun-tahun bikin ini Zubat, kitab Zubat, Nazom Zubat bertahun-tahun, kok udah selesai kamu buang ke laut? Beliau jawab pakai ayat Quran, kullu syai'in khaliq illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau aku bikin ini kitab, niatku karena Allah, maka tidak akan hancur walaupun aku buang ke laut. Tapi kalau aku bikin ini kitab dengan niat dan tujuan agar aku dipuji orang, maka kitab ini pasti hancur. Akhirnya kitab tersebut nggak hancur walaupun di laut, nggak hancur
sampai ke tepi laut, diambil nelayan, sampai tersebar ke seluruh dunia. Padahal di zaman itu tidak ada seperti sekarang, handphone canggih apa semua. Tapi kenapa kitab-kitab terdahulu selalu bertahan, bahkan tersebar ke seluruh dunia? Itu karena keikhlasan si musannif, pengarang daripada kitab tersebut. Kitab-kitab sekarang enggak, profesor, doktor, ini, pengarang profesor, doktor, ini. Pengarang profesor, doktor, S1, S2, S3, S4, S5, SH, LC, MC, BC, apa segala macam. Ulama-ulama zaman dulu nggak ada. Paling setelah kemari beliau udah meninggal, murid-murid yang meletakkan muallif, al-imam. Beliau nggak ada pakai itu. Nggak ada. Al-faqir ilallah, orang yang hina, yang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'nya beliau dan keikhlasan ulama zaman dulu nggak sama dengan tawadhu' dan keikhlasan ulama zaman sekarang. Bahkan sedih kan Anda bahas, ada orang pakai pakaian suhro. Tahu suhro? Suhro itu pakai pakaian untuk cari tenar. Jangan ente pikir pakaian suhro itu jangan dipikir hanya pakaian yang bagus, jubah, kelap-kelip. Nah, ada juga pakaian suhro yang bolong-bolong. Tapi dia niat pakai pakaian itu untuk mencari ketenaran. Pakai pakaian bolong-bolong dengan niat magosid, tujuannya apa? Niatnya apa? Agar orang bilang, oh dia ini waro, oh dia ini sufi. Ada yang begitu. Jadi pakaian suhro itu tidak harus pakaian mewah. Tidak, ada juga pakaian suhro yang sobek-sobek, tapi tujuannya agar dibilang waro. Jadi tidak akan merasa bahwa Rasulullah SAW khairul qurun qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina. Al-Imam Haji, pengarang kitab Jurumiyah. Siapa yang tidak kenal kitab Jurumiyah? Apalagi kita di Indonesia. Semua orang yang mondok pasti belajar kitab Jurumiyah. Itu dia tahu kata Jurumiyah dari kata apa? Jurmiyah. Al-Imam Haji bawa kitabnya, bawa ke sungai, udah selesai. Jurmiyah, mengalir di air. Mengalirlah. Jaraya jadi. Mengalirlah. Maksudnya mengalirlah di air. Beliau buang tuh kitab di air. Kata muridnya, ya Imam, kenapa? Ya kalau anak bikin ini kitab karena Allah, apa bakal hancur, apa bakal binasa. Tapi kalau anak bikin ini kitab hanya karena pengen pujian-pujian dari orang, ya maka kita tidak akan hancur, akan binasa. Makanya kita selalu berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama as-salafun saleh. Adapun ada kitab-kitab sekarang yang dikarang oleh ulama mutaakhirin, ada. Tetapi tetap mereka berpatokannya kepada kitab-kitab salah. Nggak ada masalah. Kitab-kitab sekarang tetapi berpatokan. Marojiknya mereka tetap adalah kitab-kitab para as-salafun saleh. Itu kalau ingin maju, ingin terdepan dalam segala urusan. Sebab tidak sama keikhlasan, ketawaduan, niat, apa dan semua ulama terdahulu dan kita orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang beda, itu jangan samain. Habib sekarang sama Habib dulu beda. Kiai sekarang sama Kiai dulu beda. Ulama sekarang sama ulama dulu beda, nggak sama. Banyak sekarang nih ulama, Kiai, Habib, beraninya itu depan banyak orang doang. Lagi banyak orang, wah berani, wah. Lagi sendiri sama polisi ciut, ampun Pak, ampun. Orang kalau memang benar beraninya karena Allah, tidak akan berkurang kadar keberaniannya fisir walannya. Baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi. Imam-imam sekarang makanya ada bingung, ya Allah kenapa masjid kan? Jadi ketua DKM berebutan. Jadi ketua DKM masjid orang sekarang pada berebutan. Anak 3 tahun di penjara sampai linglung, sampai pusing lihat dunia luar. Anda lihat kok polisi tiap jalan nggak ada security. Rupanya security udah pakai baju polisi, makanya anak pikir polisi semua. Oh nggak ada security. Anak 3 tahun dalam penjara, anak nggak tahu. Jadi begitu paham? Nggak sama. Ya. Nah, ini itu orang nyari suhro, semakin dia cari nggak bakal yang terdapat. Ini sia-sia, nggak bakal yang terdapat. Niatkan semuanya karena Allah SWT.
Ini makanya nawaina an ish, nawaina an kata kama nawa asrafuna, kami niat untuk apa, melakukan ini, membaca ini, sebagaimana niatnya para orang-orang. Jadi kita diajarkan kita para habaib. Ente pada maghrib baca ratib al-haddad, pada isya baca ratib al-abbas. Makanya saya sering bilang ini orang-orang di luar sana, wow, Habib Bahar keras, Habib Bahar arogan, Habib Bahar intoleran, Habib Bahar radikal. Karena biarin aja, mereka nggak tahu amat. Ngapain nama ladenin? Bodoh amat, terserah itu mau bilang apa. Itu nggak tahu anak. Yang tahu anak orang anak sendiri yang tahu, dan orang-orang yang dekat mungkin yang tahu anak, mereka yang tahu anak. Terus ente pikir cuma mereka cuma itu orang yang Thariqah Ba'alawi. Ente pikir anak bukan Thariqah Ba'alawi? Ya. Kita orang pada maghrib baca ratib haddad, pada isya baca ratib al-abbas, sebelum subuh doa fajar, pada subuh birrul latif, sebelum duhur futuhatul arsyiyah, pada duhur mafatihus sa'adah, wirid sakran, hizib nawawi, sebelum asar wiridul kabir, wiridul shagir, Syekh Abu Bakar bin Salim, pada asar kita orang baca hizbul bahar, Sayyidina Imam Syekh Hasan Syadili, sebelum maghrib wiridul latif, pada maghrib ratib haddad, begitu terus setiap hari. Hariannya dalam satu minggu, malam Rabu kita orang baca Hadrat Saudan, malam Kamis kita orang baca Burdah, malam Jumat kita orang baca Maulid Sindul Duror, kita orang baca Jaliyatul Qadar, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Hari-hari yang lain kita orang baca Dalail Khairat. Ada hari-harinya. Itu orang hataman Bukhari, kita orang hataman Bukhari. Thariqah Ba'alawi, kita Thariqah Ba'alawi. Tapi jangan kebanyakan Habib-Habib sekarang ini yang anda lihat, mereka memakai dalil Fagil Mugaddam Kasarus Silah. Woi, Fagil Mugaddam itu mematahkan pedang. Itu orang nggak boleh ceramah keras, jangan ceramah tegas, jangan, udah diem aja. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Kita orang ini yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Nah, ente orang yang ceramahnya lembut-lembut, jangan hilangkan juga ketegasan Nabi. Oh, Habib Bahar ceramahnya marah-marah, ceramah matanya merah, ceramah kayak mau perang. Ente orang kayak nggak tahu hadis yang mengatakan karena Rasulullah SAW idza khataba marrat ainahu. Kalau ente mau tahu Nabi Muhammad kalau lagi khutbah, lagi ceramah, marrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, suaranya Nabi meninggi, keras, tinggi suaranya Nabi. Jadi jangan itu cuma tahu Nabi itu lembut, Nabi itu begini-begini. Ada bilang, harus ceramahnya keras berapi-api. Ada punya kaki Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu. Itu melawan itu hadis itu. Itu membantah itu hadis. Nabi Muhammad idza khataba, kalau dia berkhutbah, berceramah, ihmarat ainahu, merah kedua matanya. Wa ala sautuhu, meninggi suaranya, tinggi. Suara tinggi gimana? Gini. Suaranya tinggi. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Hatta ka'annahu kamundiri jaisin. Sehingga Nabi kalau lagi khutbah, lagi dakwah, lagi ceramah, beliau kamundiri jaisin, sebagai pemberi peringatan perang. Sabbahakum, masahakum. Woi, pagi ini kita akan diserang, kalian diserang. Sore ini kalian akan diserang. Orang kalau ngasih peringatan perang gimana sih? Masa pagi diserang, sore diserang. Makanya sering saya bilang, udah, ente orang dengan dakwahnya ente. Kita orang tegas, tapi kita tahu kelembutan Nabi Muhammad. Bukan kita nggak tahu. Udah, jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu. Kita paham. Bahkan bisa kalau mau diadu, yuk kita adu. Murid-murid pesantren Anda sama murid-murid sahabat, kita adu bagaimana akhlak adab mereka. Bahkan
di dalam lapas. Itu anak-anak yang ngaji mana dalam lapas, mereka tidak berani jalan belakangnya. Itu orang masih berani. Anak-anak lapas, anak-anak penjara, ngebelakangin anak mereka nggak berani. Jalannya mundur. Anak ajarkan akhlak, anak ajarkan adab. Cuma kan itu orang begitu. Anak ini nggak punya YouTubean, channel-channelan, anak nggak tahu begitu-begitu, nggak paham. Cuma ente orang begitu. Habib Bahar ceramah keras, ente orang masukin. Anak lagi ngajar, kenapa itu orang nggak masukin? Anak lagi bahas akhlak Nabi, adab Nabi, kenapa itu nggak masukin? Anak lagi bahas bagaimana Amr bin As dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia mau merubuhkan rumah orang Yahudi. Sampai-sampai itu Yahudi masuk Islam karena rahmat akhlak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa itu nggak taruh? Jadi terkadang gulubukum ma'i wa suyufuhum alayya. Wa gulubukum ma'i wa suyufukum alayya. Hati ente ada cinta sama anak, tapi pedang ente terhunus untuk anak. Maksudnya apa? Terkadang yang mencelakai kita ya orang-orang kita sendiri. Terkadang yang celakain kita, yang bikin kita ini ya orang-orang kita sendiri terkadang. Tapi Allah alam, anak nggak mau tahu sama terserah juga. Habib Bahar intoleran. Oh, intoleran. Kita tahu ketika anak di lapas Gunung Sindur. Anak di lapas Gunung Sindur. Itu di lapas Gunung Sindur karena SOP-nya memang seperti itu. Malam itu nggak boleh keluar. Malam takbiran keluar. Sebagian aja, nggak semua. Hanya anak-anak santri. Ketua gereja dan pengurus-pengurus gereja datang ke anak, Habib, minta tolong, Habib. Barangkali Habib tokoh di sini. Habib di sini tokoh, Habib di sini banyak pengikut. Barangkali kalau Habib yang minta izin diperbolehkan. Anak datang minta izin. Minta izin. Kalau kita malam takbiran bisa keluar. Kita Muslim punya hak untuk keluar merayakan malam takbiran. Kenapa mereka yang Nasrani tidak bisa keluar untuk melakukan malam misah mereka? Siap Habib, dikasih izin. Itu anak intoleran. Itu mau tahu di penjara kayak bagaimana? Semua anak rangkul. Anak nggak pandang agamanya enggak, anak nggak pandang sukunya enggak, anak nggak pandang warna kulitnya enggak. Mau yang agama Kristen, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya anak rangkul. Mau yang warna kulitnya hitam, putih, kuning, coklat, semuanya anak rangkul. Nggak ada suku-sukuan. Suku apapun, mau Indonesia Timur, mau Sulawesi, mau Maluku, mau Papua, mau Sumatera, mau Aceh, mau dari Sabang sampai mau Jawa, mau Sunda, semuanya. Anda bilang kita satu. Intoleran. Terserah itu bilang intoleran. Itu mau caci, mau maki, Bahar Bismillah, silahkan. Anda tidak perlu. Tapi jangan coba-coba itu sama agama. Islam itu hina, Islam itu caci, Islam itu maki. Guru-guru kita orang, guru-guru anak, Habib Rizik itu hina, itu maki. Awas. Kalau Bahar Bismillah silahkan. Terserah sepuas hati itu orang. Hina anak, caci anak, maki anak. Tapi jangan ente menghina agama. Nabi Muhammad pribadinya dihina, pribadinya dicaci, pribadinya dimaki. Coba masalah agama, nggak ada begitu. Dan itu terus berlangsung sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kakek-kakeknya kita orang ini, mereka di penjara, mereka meninggal, mati, dibunuh, diracun. Kenapa sih? Kenapa? Karena mereka yang berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran melawan kezaliman. Nah, darah-darahnya beliau-beliau, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, mengalir di darahnya anak Bahar bin Ali bin Allahu Akbar. Mengalir di darahnya Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Jihad. Kita ini tidak lawan pemerintah. Kita orang tahu agama, kita orang tahu hukum.
haram, haram. Melawan pemerintah yang sah, haram. Yang kita lawan kezolimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu yang kita lawan, itu yang kita kritik. Kalau pemerintah nggak mau dikritik, berarti ini bukan negara demokrasi. Katanya demokrasi, iya kan? Ini negara demokrasi. Justru dengan kritik-kritik kita, nasihat kita orang sebagai ulama, sebagai habaib, wajib memberikan nasihat kepada para ulama, kepada para pemerintah. Kalau ada baik-baik dari pemerintah, mana ada kita orang ini? Tidak ada. Kita tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan, walaupun andaikan kita tidak sejalan dengan mereka. Kebaikannya kita nggak hilangin, manfaatnya dia beri manfaat, kita nggak hilangin. Sebaliknya, kalau ada keburukan-keburukan, walaupun sejalan dengan kita, walaupun satu pikiran dengan kita, walaupun satu golongan dengan kita, tapi kalau dia buruk, kalau dia punya keburukan, dia punya apa, dia punya kesalahan, tidak akan kita benarkan. Itu baru namanya tasammu, itu tawassut, berada di tengah. Jadi ulama habaib yang itu tawassut di tengah. Jangan jadi, yakni kata Imam Ghazali, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Baca semua coba. Fasadur ra'iyah. Yang keras, fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, negara itu karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama-ulama yang diam ketika pemerintah itu melakukan kezoliman, ketidakadilan dan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kita lawan pemerintah, yang jelas-jelas lawan pemerintah malah dirangkul OPM, pakai istilah halus KKB, kelompok kriminal bersenjata, dirangkul. Oh, itu saudara kita itu, perangi mereka. Jelas-jelas mereka mau bikin negara sendiri. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh, berapa banyak polisi yang mereka bunuh, jelas-jelas teroris. Pakai diperhalus KKB katanya. Itu teroris. Orang kalau mau apa namanya? Mau bikin negara sendiri, mau pergi dari NKRI, itu namanya teror, mau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, itu jangan sebut KKB, sebut teroris. Siapapun dia, mau agama manapun, mau Islam kek, mau Nasrani, ketika mereka mau bikin negara sendiri, teroris. Setuju. Tak lawan. Kalau nggak mau lawan, biar kita orang yang lawan, umat Islam. Biar kita orang yang lawan. Karena bagi kita orang, NKRI harga mati. Bagi kita orang, bagi kami, bagi saya, demi NKRI, demi Merah Putih, demi rakyat, jangankan cuma di penjara, dibunuh, diracun, dicincang-cincang, disobek-sobek badan. Demi Allah, saya rela dunia akhirat. Makanya dikit-dikit Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran. Gak tahu, biarin, terserah. Mereka mau bilang apa terserah. Nabi itu nggak pernah kalau dakwah marah-marah. Nggak pernah baca hadis. Makanya baca hadis, makanya ngaji, makanya mondok. Biar tak. Emang akhlak adab mana perlu anda tunjukin ke kalian? Ngapain? Akhlak adab mana anda tunjukin ke kalian? Kalau mau tahu akhlak adab, datang sini. Anda ajarin akhlak adab. Sebagaimana diajarkan oleh datuk-datuk kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir nanti malam Selasa depan baru mulai bab pertama. Ya. Sekarang yang terakhir.
Zen, ini punya adik Zen, anak mau nanya. Sebelum anak di penjara, malam Selasa penuh sampai luar, betul? Sebelum anak di penjara, hah? Anak di penjara 3 tahun, ada ngaji malam Selasa? Cuma 1 sampai 4 orang. Kemana itu? Hah? Itu niat ngaji karena Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah naik jabatan sebagai Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan KKB mau dirangkul dan dianggap saudara. kita melawan pemerintah, yang jelas-jelas lawan pemerintah malah dirangkul OPM. Pakai istilah halus KKB, kelompok kriminal bersenjata, dirangkul. Oh, itu saudara kita itu. Perangi mereka. KKB itu bukan musuh kita, itu saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, jangan sedikit pun kalian berpikir untuk membunuh mereka. Pernyataannya itu sontak kontroversi di masyarakat. Jelas-jelas mereka mau bikin negara sendiri. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh? Berapa banyak polisi yang mereka bunuh? Jelas-jelas teroris. Pakai diperhalus KKB katanya. Itu teroris. Protes Gus Umar. Sudah berapa banyak aparat TNI dan Polri juga masyarakat yang meninggal dibunuh KKB. Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman juga membuat pernyataan yang menjadi kontroversi di masyarakat. Coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Dudung mengatakan akan memberantas radikalisme dengan sistem seperti era Presiden Soeharto. Pernyataan tersebut ramai mendapatkan komentar dan penolakan. Sementara itu, pernyataan sang Jenderal Habib Bahar kata fans jauh berbeda dengan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kalau Jenderal TNI Dudung mengatakan KKB mau dirangkul dan dianggap saudara, justru Habib Bahar mengatakan KKB harus diperangi karena mereka menentang Indonesia. KKB mau bikin negara sendiri. Bahkan Habib Bahar mengatakan KKB adalah teroris. Habib Bahar juga menambahkan kalau gak mau lawan biar kita yang lawan karena bagi kita NKRI harga mati, ujar Habib Bahar. Mau apa namanya? Mau bikin negara sendiri, mau pergi dari NKRI, itu namanya teror. Mau memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, itu jangan sebut KKB, sebut teroris. Siapapun dia, mau agama manapun, mau Islam kayak mau Nasrani, ketika mereka mau bikin negara sendiri, teroris. Lawan. Kalau nggak mau lawan, biar kita orang yang lawan umat Islam. Biar kita orang yang lawan. Karena bagi kita orang NKRI harga mati. Bagi kita orang, bagi kami, bagi saya, demi NKRI, demi Merah Putih, demi rakyat, jangankan cuma di penjara, dibunuh, diracun, dicincang-cincang, disobek-sobek badan. Demi Allah, saya rela dunia akhirat. Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, SEMM, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.